Dihina miskin dan ditolak mentah-mentah saat memohon bantuan DP rumah, kini ibu mertua mendadak muncul di depan gerbang rumah baruku dengan koper besar dan tuntutan kamar utama. Dia lupa bahwa rumah mewah ini adalah murni hasil keringatku sebagai konten kreator, sementara anaknya hanya menumpang hidup padaku. Saatnya dia sadar bahwa menantu imut yang dulu dia injak-injak, kini punya kuasa penuh untuk menendangnya kembali ke jalanan tanpa sisa. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku masih ingat jelas bagaimana aroma kayu tua dan debu mengepul di kontrakan sempit kami saat aku bersimpuh di depan ibu mertuaku, memohon dengan sisa harga diri yang aku miliki. Saat itu, usiaku baru menginjak 24 tahun, dan impian untuk memiliki atap sendiri terasa begitu mendesak karena pemilik kontrakan sudah mengancam akan mengusir kami jika tunggakan bulan depan tidak dilunasi. Aku tidak meminta harta warisan, aku hanya memohon pinjaman 1 juta rupiah untuk menambah kekurangan uang muka rumah subsidi yang sudah lama aku incar melalui tabungan pribadiku. Namun, wanita di hadapanku ini hanya menyesap teh hangatnya dengan tenang, seolah-olah air mataku hanyalah tontonan sore yang tidak berarti sama sekali bagi hidupnya yang merasa paling benar. Rumah? Kamu bermimpi mau beli rumah? Suara ibu mertuaku memecah keheningan dengan nada sarkasme yang begitu tajam, hingga rasanya menusuk tepat di jantungku. Dia melirikku dari ujung kepala hingga ujung kaki, menatap remeh pada hijab sederhana yang aku kenakan dan daster rumahanku yang mulai pudar warnanya karena sering dicuci. Baginya, aku hanyalah beban bagi anaknya, Panji, meskipun kenyataannya akulah yang memutar otak siang dan malam mencari tambahan uang lewat jualan online sementara anaknya baru saja kehilangan pekerjaan. Dia bahkan tidak sudi meletakkan cangkirnya saat berkata bahwa meminjamkan uang padaku sama saja dengan membuang garam ke laut, sia-sia dan tidak akan pernah kembali karena aku dianggap tidak memiliki masa depan. Panji hanya duduk mematung di sudut ruangan, matanya tertuju pada lantai semen yang retak, tak berani mengeluarkan satu patah kata pun untuk membelaku di hadapan ibunya. Ketidakberdayaan suamiku adalah luka tambahan yang harus aku telan bulat-bulat hari itu, menyadari bahwa dalam perjuangan ini, aku benar-benar berdiri sendirian tanpa sandaran. Ibu mertuaku kembali melanjutkan rentetan kalimat pedasnya, menyebutku sebagai istri manja yang hanya tahu cara menghabiskan gaji suaminya, tanpa tahu betapa sulitnya mencari uang di zaman sekarang. Kata-katanya begitu dingin, menghakimi setiap langkah yang aku ambil, seolah-olah aku adalah parasit yang sedang berusaha menggerogoti sisa-sisa harta yang dia miliki, padahal aku hanya butuh sedikit dorongan untuk mandiri. Laras, dengar baik-baik, anakku itu pantas mendapatkan istri yang setara, bukan yang hanya bisa mengemis bantuan seperti ini setiap kali ada kesulitan, ucapnya lagi dengan bibir tipis yang melengkung sinis. Aku mencoba mengatur napas, menahan sesak di dada yang rasanya ingin meledak, sambil terus merapikan letak hijabku yang terasa sedikit miring karena gemetar di tanganku. Aku cantik, aku masih muda, dan aku tahu aku punya potensi, tapi di mata wanita ini, semua itu tidak ada artinya jika aku tidak membawa mas kawin yang melimpah atau jabatan yang mentereng. Dia sengaja mengeraskan suaranya agar tetangga di sebelah kontrakan bisa mendengar betapa rendahnya posisiku saat itu, mempermalukanku di ruang tamu yang pengap itu tanpa sedikit pun rasa iba. Hari itu aku keluar dari rumahnya dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang sudah sekeras baja dan tekad yang sudah membara di dalam jiwa. Aku bersumpah pada diriku sendiri di bawah terik matahari jalanan Jakarta yang membakar kulit, bahwa suatu hari nanti, aku akan menunjukkan padanya bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku mulai fokus membangun personal branding sebagai konten kreator, memanfaatkan wajah manisku dan kemampuanku dalam berbicara untuk menarik audiens di media sosial. Meskipun aku berhijab,
aku tetap menjaga penampilanku agar selalu terlihat modis dan menunjukkan bahwa wanita muslimah bisa tetap tampil body goals dan elegan tanpa harus kehilangan martabatnya sebagai seorang istri. Bulan demi bulan berlalu, dan kerja kerasku mulai membuahkan hasil yang di luar ekspektasi. Pengikutku bertambah jutaan, dan tawaran endorsement dari merek ternama mulai membanjiri kotak masukku. Aku merahasiakan semua pendapatan ini dari ibu mertuaku, bahkan aku meminta Panji untuk tetap bungkam dan membiarkannya menganggap kami masih hidup dalam kekurangan. Setiap kali dia berkunjung ke kontrakan kami yang lama, dia masih suka menyindir tentang perabotan kami yang tak kunjung berganti atau daster yang aku pakai, tanpa tahu bahwa di balik itu semua, aku sedang menyicil pembangunan sebuah istana. Aku sengaja membiarkan dia merasa menang untuk sementara waktu, karena aku tahu kemenangan yang sesungguhnya sedang aku persiapkan di depan mata. Memiliki tubuh yang proporsional dan wajah yang awet muda ternyata menjadi aset besar dalam pekerjaanku, membuatku sering mendapatkan kontrak sebagai model produk kecantikan dan pakaian gaya hidup. Aku menjaga pola makan dan rutin berolahraga di sela-sela kesibukanku mengedit video, memastikan bahwa setiap kali aku tampil di depan kamera, aku adalah versi terbaik dari diriku sendiri. Hijab yang aku pakai bukan lagi sekadar penutup kepala, tapi simbol kekuatan dari seorang wanita yang pernah dihina namun bangkit dengan cara yang paling elegan. Sementara itu, ibu mertuaku masih sering menelepon Panji hanya untuk menanyakan apakah kami sudah punya uang untuk makan, yang sebenarnya hanyalah cara terselubung untuk menghina kemiskinan kami. Puncaknya adalah ketika aku berhasil melunasi sebuah rumah mewah di kawasan BSD, sebuah bangunan minimalis modern dengan jendela kaca besar dan balkon yang langsung menghadap ke taman hijau. Rumah itu bukan atas nama Panji, bukan atas nama bersama, melainkan murni atas namaku sendiri sebagai pemilik tunggal yang sah secara hukum. Aku sengaja memilih desain yang sangat kontras dengan rumah tua ibu mertuaku, ingin menunjukkan perbedaan kelas yang kini telah tercipta di antara kami. Saat proses pindahan berlangsung, aku tetap bersikap biasa saja di depan keluarga besar, seolah-olah kami hanya pindah ke kontrakan lain yang sedikit lebih luas, agar tidak memancing kecurigaan yang terlalu dini. Hari kepindahan itu tiba, dan aku berdiri di teras rumah baruku yang beralaskan marmer putih yang dingin, mengenakan pakaian yang menonjolkan lekuk tubuhku dengan sangat anggun namun tetap sopan sebagai wanita berhijab. Aku menatap gerbang hitam besar yang menjadi batas antara dunia lamaku yang penuh hinaan dan dunia baruku yang penuh kemandirian. Panji tampak kagum dan sedikit takut saat melihat apa yang telah aku capai, menyadari bahwa istrinya yang dulu dia anggap lemah kini telah berubah menjadi sosok yang sangat dominan. Aku tersenyum tipis, menatap langit sore yang mulai menguning, merasa bahwa inilah saatnya keadilan akan ditegakkan setelah sekian lama aku terinjak. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama ketika sebuah suara mesin mobil mendekat dan berhenti tepat di depan gerbang rumahku yang masih baru. Dari kaca spion taksi kuning yang parkir dengan sembarangan, aku melihat sesosok wanita paruh baya yang sangat aku kenal turun dengan wajah yang penuh rasa penasaran namun tetap angkuh. Itu dia, ibu mertuaku yang tiba-tiba muncul tanpa diundang, lengkap dengan daster batiknya dan beberapa koper besar yang diletakkan oleh sopir taksi di atas trotoar. Aku tidak tinggal diam. Aku melangkah maju menuju gerbang dengan tatapan mata yang tajam, siap memberikan sambutan yang paling dingin untuk tamu yang dulu pernah menutup pintu rumahnya rapat-rapat saat aku membutuhkan bantuan. Aku berdiri mematung di balik gerbang besi minimalis yang kokoh, menyaksikan pemandangan yang hampir membuatku tertawa karena ironinya. Ibu mertuaku, wanita yang dulu menyebutku pengemis, kini berdiri di sana dengan wajah yang tampak kebingungan sekaligus takjub melihat bangunan 2 lantai yang menjulang megah di hadapannya. Ia berkali-kali membetulkan letak bergo instannya yang tampak lusuh,
kontras sekali dengan cat dinding rumahku yang putih bersih dan berkilau terkena cahaya sore. Sopir taksi dengan cekatan menurunkan 2 koper besar dan beberapa kardus yang diikat tali rafia, seolah-olah mereka memang berniat untuk menetap di sini selamanya tanpa pernah meminta izin kepadaku sebagai pemilik rumah. Panji, ini benar rumahnya? Kamu kok tidak bilang kalau rumah baru kalian sebesar ini? Teriaknya melengking, suaranya yang cempreng memecah kesunyian kompleks elit yang biasanya tenang ini. Ia tidak mempedulikan pandangan beberapa tetangga yang sedang lari sore, malah dengan percaya diri melangkah masuk ke area carport yang luas. Aku memperhatikan bagaimana matanya liar menyapu setiap sudut, mulai dari taman kecil di depan hingga deretan lampu dinding yang elegan, seolah sedang menghitung berapa nilai rupiah dari setiap jengkal properti ini. Tidak ada gurat penyesalan di wajahnya atas perlakuan buruknya di masa lalu, yang ada hanyalah ambisi dan rasa ingin memiliki yang terpancar jelas dari sorot matanya yang serakah. Aku sengaja tidak segera membukakan gerbang sepenuhnya, membiarkan dia berdiri di sana sebentar agar dia merasakan panasnya aspal jalanan yang dulu sering aku tapaki saat mencari nafkah. Aku merapikan pashmina silk coklat susuku, memastikan tampilanku tetap sempurna dan berwibawa di balik tunik modern yang membentuk lekuk tubuhku dengan elegan. Dengan langkah yang tenang dan suara sepatu yang beradu dengan lantai granit, aku berjalan mendekati mereka sementara Panji tampak gelisah di belakangku. Wajah manisku yang biasanya terlihat lembut kini aku pasang dengan ekspresi sedingin es, menunjukkan bahwa Laras yang sekarang bukanlah Laras yang bisa dia injak-injak seperti keset di rumah lamanya. Loh Laras, kamu kok diam saja? Cepat bantu sopirnya angkat koper ibu ke dalam, ibu capek sekali habis perjalanan jauh. Perintahnya tanpa basa-basi, seolah aku masih menjadi menantu yang bisa dia suruh-suruh sesuka hati. Ia bahkan tidak menyapa atau menanyakan kabarku, langsung saja menunjuk-nunjuk koper tua yang kulitnya sudah mengelupas itu, untuk segera dipindahkan ke dalam rumah. Aku hanya tersenyum miring, sebuah senyuman sinis yang membuat langkahnya tiba-tiba terhenti, karena dia mungkin tidak menyangka aku akan memberikan reaksi seperti itu. Aku tetap bersedekap dada, membiarkan koper-koper itu tergeletak begitu saja di lantai teras, tanpa niat sedikit pun untuk menyentuhnya apalagi membawanya masuk. Maaf Bu, tapi sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Siapa yang mengundang Ibu untuk datang membawa koper sebanyak ini ke rumah saya? Tanyaku dengan nada suara yang rendah namun penuh penekanan pada kata rumah saya. Ibu mertuaku tertegun sejenak, matanya mengerjap tidak percaya mendengar pertanyaan yang keluar dari mulutku yang biasanya hanya bisa berkata iya dan baik. Ia menoleh ke arah Panji, meminta pembelaan dari anak laki-laki kesayangannya, namun Panji hanya bisa menunduk sambil meremas ujung kemejanya sendiri. Suasana menjadi tegang, dan aku bisa merasakan kepuasan batin saat melihat dominasi yang selama ini dia banggakan mulai goyah karena keberanianku yang tidak dia duga sebelumnya. Maksudmu apa, Laras? Ini kan rumah anakku, rumah Panji. Jadi ini rumah ibu juga, tempat ibu menghabiskan masa tua dengan tenang di kamar utama. Serunya dengan nada yang mulai meninggi dan penuh tuntutan. Ia mulai meracau tentang betapa besarnya pengorbanannya membesarkan Panji dan bagaimana sudah seharusnya seorang anak membalas budi dengan memberikan fasilitas terbaik bagi orang tuanya. Dia bahkan sudah berani menyebut tentang kamar utama, seolah dia sudah membuat denah di kepalanya tentang posisi mana yang paling nyaman untuk dia tempati. Aku hanya menggelengkan kepala pelan, merasa muak dengan logika bengkok yang dia gunakan untuk melegitimasi keserakahannya atas hasil keringat orang lain yang pernah dia hina. Aku melangkah lebih dekat,
menatap langsung ke dalam matanya yang mulai memerah karena emosi, dan dengan tenang aku mengeluarkan selembar salinan sertifikat rumah dari dalam tas kerjaku. Ibu salah besar. Rumah ini dibeli murni dari penghasilan saya sebagai konten kreator, dan di sertifikat ini hanya ada satu nama, Laras Atika. Tidak ada nama Panji, apalagi nama ibu di sini. Ucapku tegas sambil menunjukkan dokumen tersebut di depan wajahnya. Wajahnya yang tadi kemerahan karena marah mendadak berubah menjadi pucat pasi, bibirnya gemetar seolah ingin mengeluarkan makian tapi tertahan oleh kenyataan pahit yang baru saja aku sampaikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa menantu yang dulu dia remehkan karena hanya main HP ternyata mampu membeli aset sebesar ini sendirian. Panji akhirnya memberanikan diri untuk bicara, mencoba merayu dengan suara lembut agar aku mau membiarkan ibunya masuk hanya untuk 1 malam saja karena alasan kemanusiaan. Namun, aku segera memotong kalimatnya dengan tatapan tajam yang membuat suamiku itu langsung bungkam kembali dalam sekejap mata. Aku mengingatkan Panji tentang malam di mana kami menangis, karena diusir dari kontrakan dan ibunya justru tertawa puas di atas penderitaan kami saat itu. Tidak ada ruang untuk belas kasihan yang murah di rumah ini, karena setiap butir pasir dan semen yang membangun tembok ini adalah saksi bisu dari rasa sakit hati yang aku simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Kalau ibu mau menginap, ada hotel banyak di sekitar sini yang bisa ibu sewa dengan uang pensiun ibu yang katanya banyak itu, kataku sambil menutup kembali pintu gerbang namun menyisakan sedikit celah untuk bicara. Aku melihat koper-kopernya yang malang itu masih teronggok di sana, tampak sangat tidak serasi dengan kemewahan lantai granit terasku yang mahal. Ibu mertuaku mulai menangis sesenggukan, tapi aku tahu itu hanyalah air mata buaya yang dia gunakan untuk menarik simpati orang-orang di sekitar agar aku terlihat seperti menantu durhaka. Tapi aku tidak peduli lagi dengan citra itu. Aku adalah pemilik otoritas di sini, dan aturan di rumah ini ditentukan olehku, bukan oleh tradisi kuno atau paksaan keluarga. Aku memutar tubuhku, membelakangi wanita yang masih meratap di depan gerbang itu, dan mengajak Panji untuk masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundakku perlahan mulai terangkat, digantikan oleh rasa kemenangan yang sangat manis dan memuaskan. Aku berjalan menuju ruang tengah yang luas, duduk di sofa mahal yang baru saja tiba pagi tadi, sambil meminum air mineral dengan tenang sementara suara teriakan ibu mertuaku di luar mulai meredup tertutup pintu kaca yang kedap suara. Inilah awal dari babak baru kehidupanku, di mana aku bukan lagi korban, melainkan ratu di istanaku sendiri yang tidak akan membiarkan siapapun masuk tanpa rasa hormat. Suasana di dalam ruang tamu yang mewah ini terasa begitu kontras dengan kegaduhan yang baru saja terjadi di luar sana, namun detak jantungku masih berpacu kencang karena adrenalin yang memuncak. Aku menyandarkan punggungku di sofa bludru berwarna krem, sengaja memamerkan postur tubuhku yang tegak dan elegan di depan Panji yang kini duduk gelisah di tepi kursi kayu jati. Dari balik dinding kaca besar yang tembus pandang, aku masih bisa melihat siluet ibu mertuaku yang sedang terduduk lesu di atas kopernya sendiri, tampak seperti gelandangan di depan istana yang dia impikan. Aku menyesap sisa air mineral di gelasku dengan gerakan anggun, membiarkan keheningan ini menjadi siksaan tersendiri bagi suamiku yang sedari tadi ingin membuka suara namun tampak ketakutan melihat sorot mataku. Laras, apa tidak keterlaluan? Dia itu orang tuaku, ibumu juga setelah kita menikah. Suara Panji akhirnya pecah, terdengar serak dan penuh dengan nada memohon yang membuatku merasa mual. Ia menatapku dengan mata yang memelas, berharap aku akan luluh seperti Laras yang dulu, yang selalu mengalah demi menjaga perasaan orang lain meskipun perasaannya sendiri hancur berkeping-keping. Aku meletakkan gelas di atas meja marmer dengan dentingan yang cukup keras, lalu menatapnya tajam hingga ia kembali membuang muka ke arah lantai.
Aku ingin dia sadar bahwa status orang tua tidak memberikan hak otomatis bagi siapapun untuk menginjak-injak harga diri istrinya, apalagi setelah semua luka yang wanita itu goreskan di masa lalu kami yang kelam. Aku bangkit dari dudukku, membiarkan tunik ketatku membentuk lekuk tubuh dengan sempurna saat aku berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap langsung ke teras. Aku bisa melihat ibu mertuaku mulai mengeluarkan ponselnya, mungkin sedang mencoba menghubungi kerabat lain untuk mengadu betapa jahatnya menantu yang baru saja memiliki rumah ini. Aku tersenyum tipis, teringat bagaimana dulu dia sengaja mengabaikan pesan singkatku saat aku butuh pinjaman uang untuk berobat karena tipes, sementara dia justru memamerkan foto sedang makan enak di restoran. Keadilan memang tidak pernah datang terlambat. Ia datang tepat di saat aku sudah memiliki segalanya untuk membela diriku sendiri tanpa bantuan pria manapun, termasuk Panji. Keterlaluan itu adalah saat dia menertawakan kita yang diusir pemilik kontrakan dulu, Mas. Jawabku dengan nada datar namun dingin yang membuat Panji tersentak dari duduknya. Aku berbalik badan, menyilangkan tangan di dada sambil tetap menjaga wibawaku sebagai nyonya di rumah ini, menantang setiap argumen yang akan dia keluarkan. Aku mengingatkannya kembali pada setiap tetes air mata yang jatuh, karena hinaan ibunya yang menyebutku wanita tak berguna, hanya karena aku berasal dari keluarga sederhana. Panji tidak bisa membantah, karena dia sendiri menjadi saksi bagaimana ibunya selalu membanding-bandingkan aku dengan anak orang kaya lain yang dianggapnya lebih layak menjadi menantunya. Tiba-tiba, suara gedoran keras terdengar dari pintu depan, disusul teriakan histeris ibu mertuaku yang mulai memanggil nama-nama tetangga di sekitar rumah kami. Rupanya, dia sedang menjalankan strategi terakhirnya, melakukan drama publik agar aku merasa malu dan tertekan oleh penilaian sosial orang-orang kompleks. Aku tidak panik, sebaliknya, aku justru mengambil ponselku dan membuka aplikasi kamera, bersiap merekam semua tingkah lakunya dari balik jendela sebagai bukti jika nanti dia berani menyebarkan fitnah di media sosial. Aku tahu betul bagaimana cara kerja viralitas, dan aku tidak akan membiarkan narasi sepihak menghancurkan reputasi yang telah susah payah aku bangun sebagai influencer yang bersih dan inspiratif. Buka pintunya, Laras. Kamu mau jadi anak durhaka? Rumah ini ada karena doa ibu juga. Teriaknya dari luar. Sebuah pernyataan yang hampir membuatku tertawa terbahak-bahak karena keabsurdannya. Sejak kapan doa yang penuh sumpah serapah bisa menghasilkan rumah mewah di kawasan elit jika tidak dibarengi dengan kerja keras dan keringatku yang bercucuran? Aku melihat Panji mulai berdiri, hendak melangkah menuju pintu karena merasa malu dengan teriakan ibunya yang semakin menjadi-jadi dan mengundang perhatian satpam kompleks yang mulai mendekat. Aku segera mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti yang mutlak bagi Panji, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh gagang pintu itu tanpa izin dariku. Satpam kompleks yang mengenakan seragam rapi mulai berbicara dengan ibu mertuaku di luar, tampak mencoba menenangkannya agar tidak mengganggu ketenangan warga lainnya. Dari gerak tubuhnya, satpam itu terlihat bingung menghadapi wanita tua yang meronta-ronta sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumahku dengan penuh amarah. Aku tahu satpam itu pasti mengenaliku sebagai penghuni baru yang ramah, dan aku tidak ingin dia mendapatkan masalah karena drama keluarga ini. Dengan tenang, aku memakai kembali outer transparanku yang modis dan melangkah menuju pintu, bukan untuk membukakannya, melainkan untuk berbicara melalui intercom yang terpasang di samping pintu kayu jati yang kokoh itu. Pak Satpam, tolong bantu ibu ini untuk mencari penginapan atau taksi kembali ke asalnya. Dia tamu yang tidak diundang dan keberadaannya mulai mengganggu kenyamanan saya. Ucapku melalui intercom dengan suara yang cukup keras agar terdengar sampai ke telinga ibu mertuaku. Aku melihat wajah wanita itu memerah padam,
Matanya melotot tidak percaya bahwa aku berani mengusirnya secara formal lewat pihak keamanan. Ia mencoba merangsek maju, namun langkahnya terhalang oleh pagar besi yang terkunci rapat, sementara satpam tersebut mulai menjalankan tugasnya dengan sopan namun tegas. Keberanianku ini adalah hasil dari rasa sakit yang sudah mengkristal, menjadikanku wanita yang tidak lagi punya ruang untuk kompromi yang merugikan. Ibu mertuaku akhirnya menyerah saat satpam tersebut mengancam akan memanggil pihak kepolisian jika dia terus berteriak-teriak di kawasan hunian yang dijaga ketat ini. Dengan gerakan kasar, dia mulai memunguti tas dan kardus-kardusnya, sambil terus menggumamkan sumpah serapah yang bisa aku tebak isinya adalah kutukan agar hidupku tidak berkah. Panji yang melihat ibunya diperlakukan seperti itu hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan, tampak sangat terpukul dan malu dengan kenyataan bahwa keluarganya hancur karena ego masing-masing. Aku hanya menatap kepergian taksi yang membawa ibunya menjauh dari gerbang rumahku, merasa bahwa satu duri besar dalam hidupku telah berhasil aku cabut meskipun bekas lukanya akan tetap ada. Setelah suasana kembali tenang, aku kembali duduk di ruang tengah, merapikan dudukku dan menatap Panji yang masih terdiam 1000 bahasa di pojok ruangan. Mas, jika kamu ingin menyusul ibumu, silakan, aku tidak melarang. Tapi ingat satu hal, siapapun yang pernah menghinaku saat aku di bawah, tidak akan pernah punya tempat di sisiku saat aku berada di atas, ucapku dengan suara yang tenang namun mematikan. Aku memberikan pilihan yang jelas bagi suamiku, tetap bersamaku dengan aturan baru, atau pergi membela ibunya yang toksik dan kehilangan semua kenyamanan yang telah aku bangun. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan sangat nyenyak di kamar utamaku, tanpa gangguan bayang-bayang mertua yang selalu menghantui mimpi burukku selama bertahun-tahun. Malam pertama di rumah baru seharusnya menjadi momen yang paling romantis bagi setiap pasangan. Namun bagiku, keheningan yang menyelimuti ruang tengah ini terasa lebih mencekam daripada perdebatan tadi sore. Aku duduk di tepi tempat tidur ukuran king size yang sangat empuk, jemariku mengelus spray sutra berkualitas tinggi yang dingin di kulit, sementara pikiranku masih melayang pada sorot mata ibu mertuaku yang penuh kebencian. Di luar, hujan mulai turun membasahi kaca jendela besar kamarku, menciptakan suasana melankolis yang seolah mengejek kemenangan kecilku atas wanita itu. Aku berdiri, berjalan menuju cermin besar di sudut kamar, menatap pantulan diriku sendiri yang masih mengenakan pashmina silk yang sedikit berantakan setelah seharian penuh ketegangan. Aku melepaskan pashminaku perlahan, memperlihatkan rambut yang tergerai dan leher yang jenjang, sementara pakaianku yang pas di badan menunjukkan betapa aku telah merawat diriku dengan sangat baik di tengah tekanan mental selama ini. Kecantikan dan bentuk tubuh yang tetap terjaga ini adalah modal utamaku dalam mencari nafkah, sesuatu yang selalu dianggap remeh oleh keluarga Panji sebagai pekerjaan yang tidak jelas. Aku mengambil ponselku dari atas nakas, melihat ratusan notifikasi yang masuk, mulai dari komentar penggemar hingga pesan kerjasama dari brand kosmetik internasional yang nilainya ratusan juta rupiah. Inilah realita yang tidak diketahui oleh ibu mertuaku, bahwa wanita yang dia anggap hanya bisa berdandan ini sebenarnya adalah mesin pencetak uang yang sangat efisien. Pintu kamar berderit pelan, dan aku melihat Panji masuk dengan langkah ragu, wajahnya tampak kuyu dan matanya sembab karena mungkin diam-diam ia baru saja menangis di kamar mandi. Ia tidak berani mendekatiku, hanya berdiri di ambang pintu seolah ia adalah tamu asing di rumah yang ditinggalinya sendiri bersama istrinya. Aku tidak memberinya sapaan hangat, hanya menatapnya melalui pantulan cermin dengan tatapan yang menuntut penjelasan atas sikap diamnya sepanjang hari tadi. Bagiku, kesetiaan suamiku sedang diuji pada titik paling kritis, dan aku tidak akan mentoleransi sedikitpun keraguan jika ia masih ingin menjadi bagian dari masa depanku yang gemerlap ini.
Laras, ibu baru saja mengirim pesan padaku, katanya dia sekarang menumpang di rumah saudaranya yang sempit dan pengap di pinggiran kota. Suara Panji terdengar gemetar, mencoba memancing rasa ibaku yang sudah hampir mati. Aku hanya tersenyum sinis, membayangkan ibu mertuaku yang biasanya sombong itu, harus berbagi tempat tidur di lingkungan yang menurutnya rendah dan tidak layak. Bukankah dulu dia juga yang mengatakan bahwa aku hanya pantas tinggal di gudang jika tidak bisa memberikan cucu laki-laki atau uang bulanan yang besar? Sekarang, roda kehidupan sedang membawanya ke posisi yang pernah ia berikan padaku, dan aku tidak merasa perlu menjadi pahlawan untuk menyelamatkannya. Panji kemudian mendekat, mencoba menyentuh bahuku, namun aku segera menghindar dengan gerakan halus yang menunjukkan penolakan mutlak atas sentuhan fisiknya saat ini. Ia mulai bercerita bahwa ibunya berjanji akan meminta maaf secara terbuka asalkan aku mengizinkannya tinggal di sini dan mengelola dapur agar aku bisa fokus pada pekerjaanku. Ini adalah tawaran yang sangat beracun. Sebuah upaya terselubung untuk masuk kembali ke dalam hidupku dan merusak otoritas yang baru saja aku tegakkan di rumah ini. Aku tahu betul watak wanita itu, dia tidak akan pernah berubah. Dia hanya sedang bersandiwara menjadi domba yang lemah demi mendapatkan akses ke kemewahan yang aku miliki. Dia menawarkan diri jadi asisten rumah tanggaku? Setelah semua yang dia lakukan, menurutmu aku akan percaya pada janji manisnya yang berbisa itu, Mas? Tanyaku dengan nada meremehkan yang membuat Panji terdiam 1000 bahasa. Aku berbalik menghadapnya sepenuhnya, menunjukkan kemarahan yang tertahan di balik wajah manisku yang tetap terlihat cantik meski dalam suasana tegang. Aku mengingatkannya bahwa rumah ini adalah tempat suciku, zona nyaman di mana aku ingin merasa aman tanpa ada racun dari kata-kata pedas ibunya setiap pagi. Jika dia merasa tidak tega melihat ibunya menderita, maka dia adalah orang pertama yang seharusnya bertanggung jawab, bukan membebankannya kembali pada pundakku. Aku mengambil smartphoneku dan menunjukkan layar saldo rekeningku di depan matanya, sebuah angka yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya, bahkan saat ia masih bekerja sebagai manajer di perusahaan lamanya. Aku ingin dia sadar bahwa aku punya kekuatan finansial untuk mengusirnya kapan saja jika dia terus-menerus memihak pada ibunya yang toksik itu. Panji tampak terkejut, mulutnya sedikit terbuka melihat deretan angka 0 yang berjejer rapi di sana, menyadari bahwa istrinya sudah berada di level yang sangat jauh di atasnya. Kekuasaan di rumah ini bukan lagi soal siapa kepala keluarganya, tapi siapa yang membiayai setiap nafas dari gaya hidup mewah yang kini kami nikmati. Aku bisa saja membiayai hidup ibumu di rumah kontrakan yang layak, tapi jangan harap dia akan pernah menginjakkan kaki di atas lantai marmer rumah ini lagi. Tegasku memberikan solusi jalan tengah yang sangat adil. Aku tidak ingin disebut menantu yang sama sekali tidak punya hati, namun aku tetap harus menjaga batasan yang tegas agar harga diriku tidak lagi diinjak-injak. Aku akan memberikan tunjangan bulanan yang cukup untuk makan dan tempat tinggalnya, namun akses komunikasiku dengannya akan aku tutup secara permanen. Panji tampak menimbang-nimbang tawaranku, antara rasa baktinya pada ibu dan ketakutannya kehilangan istri yang kini menjadi sumber utama ekonominya. Malam itu kami berdebat hingga dini hari, dengan suara hujan yang semakin deras di luar, seolah menjadi latar musik bagi keretakan hubungan kami yang semakin nyata. Aku tetap pada pendirianku, tidak bergeming sedikit pun meski Panji menggunakan alasan agama atau norma sosial untuk meluluhkan hatiku yang sudah membatu. Bagiku, menghormati orang tua ada batasnya, terutama jika orang tua tersebut sudah melampaui batas kemanusiaan dengan menyiksa batin menantunya sendiri secara sistematis. Aku tidak ingin menjadi wanita yang syalihah namun tertindas, aku lebih memilih menjadi wanita yang mandiri dan berdaulat atas hidupnya sendiri di atas segalanya. Akhirnya, dengan berat hati,
Panji menyetujui kesepakatan itu dan segera mengirimkan pesan singkat kepada ibunya tentang keputusan final yang aku ambil. Aku melihat ada rasa kecewa yang mendalam di wajahnya, namun aku tidak peduli karena kebahagiaanku jauh lebih penting daripada validasi dari keluarga yang pernah membuangku. Aku merebahkan tubuhku di kasur, mematikan lampu kamar, dan membiarkan cahaya lampu jalanan dari luar masuk melalui celah gorden, menciptakan bayangan yang indah di plafon. Aku tahu perjuangan ini belum selesai, karena ibu mertuaku pasti tidak akan tinggal diam dengan sedekah yang aku berikan, tapi aku sudah siap untuk serangan apapun yang akan dia luncurkan selanjutnya. Pagi hari di rumah baru biasanya disambut dengan kicauan burung, namun bagiku, pagi ini diawali dengan getaran ponsel yang tak henti-henti di atas nakas marmerku. Aku mengusap mata, mencoba mengumpulkan kesadaran, sebelum akhirnya terbelalak melihat namaku dimention ribuan kali dalam sebuah unggahan video yang sedang viral. Ternyata, ibu mertuaku tidak membuang waktu. Ia mengunggah video tangisannya di depan gerbang rumahku kemarin sore, lengkap dengan narasi menyayat hati tentang menantu durhaka yang mengusir ibu mertua malang. Video itu diambil dari sudut rendah, memperlihatkan wajahnya yang sembab dan kopernya yang tergeletak di aspal, memancing simpati netizen yang tidak tahu menahu soal kebenarannya. Aku duduk tegak di tempat tidur, merasakan amarah yang dingin mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala sementara Panji masih terlelap di sampingku. Di kolom komentar, banyak orang yang menghujatku tanpa ampun, menyebutku kacang yang lupa pada kulitnya dan wanita berhijab yang tidak punya akhlak. Aku memperhatikan setiap detail video itu, menyadari bahwa ia sengaja memotong bagian di mana aku berbicara sopan melalui intercom dan hanya menyisakan bagian saat gerbang tertutup rapat. Ibu mertuaku benar-benar licik. Ia tahu bahwa di Indonesia, narasi orang tua yang tertindas adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan reputasi seseorang dalam sekejap. Aku bangkit dengan tenang, menuju kamar mandi mewah yang berdinding granit hitam, lalu membasuh wajahku sambil menatap tajam ke arah cermin. Wajah imutku yang biasanya terlihat ramah kini tampak sangat serius, dengan rahang yang mengeras karena tekad untuk membalas dendam dengan cara yang cerdas. Sebagai seorang konten kreator profesional, aku tahu betul bahwa api tidak bisa dipadamkan dengan api, melainkan dengan air yang tenang namun menghanyutkan. Aku tidak akan membalas dengan amukan atau tangisan balasan. Aku akan membalas dengan bukti nyata yang akan membuat semua orang yang menghujatku berbalik mengasihani diriku. Aku segera menghubungi asisten pribadiku dan tim pengacara yang biasa menangani kontrak kerjaku, meminta mereka untuk mengamankan rekaman CCTV dari gerbang rumah selama 24 jam terakhir. Beruntung, rumah ini dilengkapi dengan sistem keamanan tingkat tinggi yang merekam video berkualitas Ultra HD lengkap dengan suara yang sangat jernih. Aku juga mulai mengumpulkan semua tangkapan layar percakapan lama di WhatsApp, di mana ibu mertuaku menghinaku dengan kata-kata kasar dan menolak meminjamkan uang saat kami hampir terusir. Semua bukti ini adalah peluru yang akan aku gunakan untuk meruntuhkan panggung sandiwara yang sedang ia bangun dengan susah payah. Mas, bangun. Lihat apa yang ibumu lakukan sekarang. Aku mengguncang bahu Panji dengan kasar, hingga ia terlonjak kaget dan hampir terjatuh dari tempat tidur. Saat ia melihat layar ponselku yang menampilkan video viral tersebut, wajahnya mendadak pucat dan keringat dingin mulai membasahi dahinya yang lebar. Ia mencoba membela ibunya dengan alasan bahwa itu mungkin hanya bentuk spontanitas karena rasa sakit hati, namun aku segera membungkamnya dengan satu tatapan tajam yang mematikan. Aku memberikan peringatan terakhir. Jika ia tidak berani memberikan pernyataan jujur di depan publik, maka ia juga akan ikut terseret dalam kehancuran reputasi yang akan aku ciptakan. Aku memilih pakaian terbaikku hari ini,
Sebuah setelan blazer berwarna pastel yang pas di badan, menonjolkan bentuk tubuhku yang tetap terjaga meski dalam kondisi tertekan. Aku merapikan hijabku dengan sangat teliti, memastikan setiap helainya terlihat sempurna di depan kamera saat aku memulai sesi live streaming di media sosialku. Dengan jumlah pengikut yang mencapai jutaan, ruang siaran langsungku langsung diserbu oleh netizen yang penasaran. Beberapa datang untuk menghujat dan beberapa lagi untuk mencari klarifikasi. Aku menarik napas panjang, tersenyum manis ke arah kamera, senyum yang menyembunyikan rencana besar di baliknya, dan menyapa mereka dengan suara yang sangat lembut. Terima kasih teman-teman sudah peduli. Saya tahu ada video yang sedang beredar luas mengenai keluarga saya dan ibu mertua saya yang saya cintai. Ucapku mengawali klarifikasi dengan nada yang sangat rendah hati. Aku mulai menceritakan kronologi kejadian tanpa sedikit pun nada marah. Bahkan aku sengaja menyelipkan cerita tentang betapa aku sangat ingin berbakti namun terhalang oleh kenyataan hukum. Aku tidak langsung menyerang. Aku bermain peran sebagai menantu yang bingung dan terluka, perlahan-lahan menggiring opini audiens agar mereka mulai meragukan narasi yang disebarkan oleh ibu mertuaku. Strategi ini berhasil. Jumlah penonton terus meroket dan kolom komentar mulai terbelah menjadi dua kubu yang saling berdebat. Tiba saatnya aku mengeluarkan kartu as. Aku memutar rekaman CCTV yang memperlihatkan bagaimana ibu mertuaku sebenarnya datang dengan niat menuntut kamar utama dan menghina kepemilikanku atas rumah ini. Di video itu terdengar jelas suaranya yang melengking berkata, "Rumah ini milik Panji, kamu hanya penumpang di sini," yang langsung membuktikan bahwa dia berbohong soal tujuannya datang. Netizen yang tadinya menghujatku mendadak terdiam. Mereka melihat sendiri bagaimana wanita yang mereka kasihani itu sebenarnya adalah sosok yang sangat arogan dan tidak tahu malu. Aku melihat di layar ponsel, jumlah tanda suka pada videoku melonjak drastis, menandakan bahwa arus opini publik mulai berbalik memihak padaku. Tidak berhenti di situ, aku juga mengunggah beberapa tangkapan layar bukti transfer uang bulanan yang selalu aku kirimkan ke rekeningnya selama ini, meskipun dia selalu menghinaku. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa selama ini aku tetap menjalankan kewajibanku sebagai menantu, sementara dia hanya membalasnya dengan pengkhianatan dan fitnah di media sosial. Ibu mertuaku yang sedang menonton siaran langsungku di tempat persembunyiannya pasti sedang menggigil ketakutan karena semua kebohongannya terbongkar secara instan. Kekuatan media sosial adalah pedang bermata dua dan kali ini, mata pedang yang tajam itu sedang mengarah tepat ke lehernya sendiri. Siaran langsung itu aku akhiri dengan sebuah pernyataan yang sangat elegan, mendoakan agar ibu mertuaku segera diberikan hidayah dan kedamaian hati di masa tuanya. Aku meletakkan ponselku dengan perasaan puas yang tak terkira, melihat Panji yang hanya bisa terpaku menatap layar televisi di ruang tengah dengan raut wajah hancur. Dalam 1 jam saja, aku berhasil mengubah diriku dari menantu durhaka menjadi wanita berhijab yang tangguh dan terzalimi namun tetap bijak. Aku berjalan menuju balkon, menghirup udara pagi yang segar, dan menyadari bahwa dalam perang ini, aku baru saja memenangkan pertempuran paling krusial tanpa harus mengotori tanganku sendiri. Kemenangan telak di media sosial ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan, karena kini giliran keluarga besar Panji yang mulai kelimpungan. Telepon selulerku tak henti-hentinya berdering, namun aku sengaja mengaktifkan mode jangan ganggu, agar aku bisa menikmati sarapan pagi dengan tenang di meja makan marmerku. Aku duduk dengan anggun, mengenakan pakaian rumah yang tetap modis, setelan silk yang membentuk siluet tubuh dengan pas, sambil mengolesi roti gandumku dengan selai stroberi mahal. Di hadapanku, Panji hanya mengaduk-aduk kopinya yang sudah dingin, tampak seperti orang yang baru saja kehilangan separuh jiwanya setelah melihat kehancuran reputasi ibunya sendiri.
Laras, Tante Lastri dan Om Hendra meneleponku terus sejak tadi subuh. Mereka minta kita bicara baik-baik untuk menghapus video klarifikasi itu. Suara Panji terdengar parau dan penuh keraguan. Aku meletakkan pisau selai dengan pelan. Dentingannya di atas piring porselen terdengar begitu dominan di ruangan yang sunyi ini, menandakan kekuasaanku yang tak terbantahkan. Aku menatapnya dengan senyum tipis yang mematikan, menyadari bahwa saudara-saudara ibu mertuaku itu mulai merasa malu karena ikut terseret dalam pusaran drama yang memalukan ini. Selama ini mereka hanya diam saat aku dihina, namun sekarang mereka muncul sebagai penengah saat posisi mereka terancam oleh kebenaran yang aku ungkap. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dengan permintaan maaf yang murah lewat panggilan telepon atau pesan singkat yang tidak bermakna. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kolam renang pribadiku yang jernih, merasakan kepuasan batin yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Aku ingin mereka semua datang ke sini, melihat dengan mata kepala sendiri kesuksesan wanita yang dulu mereka anggap sebagai menantu pelengkap saja. Jika mereka ingin video itu dihapus, maka ada harga mahal yang harus mereka bayar. Sebuah pengakuan tertulis dan permohonan maaf secara terbuka dari ibu mertuaku di hadapan seluruh keluarga besar. Katakan pada mereka, pintu rumah ini terbuka hanya untuk 1 jam di sore nanti, dan mereka harus membawa ibu berserta semua dokumen yang aku minta, ucapku tanpa menoleh ke arah Panji. Aku sudah menyiapkan sebuah dokumen legal yang berisi pernyataan bahwa ibu mertuaku tidak akan pernah lagi mencampuri urusan rumah tanggaku atau menuntut harta apapun dariku di masa depan. Aku bukan lagi Laras yang naif. Aku adalah pengusaha digital yang tahu betul bagaimana cara melindungi aset dan kedamaian mentalku dari orang-orang toksik. Panji hanya bisa mengangguk pasrah, segera mengirimkan pesan kepada kerabatnya sesuai dengan instruksi yang baru saja aku berikan dengan tegas. Siang itu, aku menghabiskan waktu di ruang kerja pribadiku yang sangat estetis, melakukan beberapa sesi pemotretan untuk produk kecantikan yang harus segera aku unggah. Aku memastikan riasanku terlihat natural namun tetap mempesona, dengan hijab yang ditata modern menonjolkan kecantikan khas wanita Indonesia yang mandiri. Di tengah kesibukan itu, aku sesekali memantau komentar netizen yang kini justru berbalik menyerang akun media sosial ibu mertuaku hingga ia terpaksa menonaktifkan komentarnya. Ini adalah bentuk hukuman sosial yang paling adil bagi seseorang yang berani menggunakan kebohongan untuk menghancurkan hidup orang lain demi kepentingan pribadinya sendiri. Tepat pukul 4 sore, sebuah mobil keluarga berwarna hitam berhenti di depan gerbang rumahku, dan satpam kompleks segera memberitahuku lewat sambungan telepon internal. Aku meminta mereka menunggu di luar selama 10 menit, sebuah taktik psikologis untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali atas wilayah ini. Aku bisa membayangkan betapa panas dan gerahnya mereka di dalam mobil, sementara aku duduk di ruang tamu yang sejuk dengan aroma terapi lavender yang menenangkan. Setelah waktu yang aku tentukan habis, barulah aku memberikan kode kepada satpam untuk membukakan gerbang otomatis yang terbuka dengan suara desis yang mewah. Tante Lastri, Om Hendra, dan tentu saja ibu mertuaku turun dari mobil dengan wajah yang ditekuk, tampak sangat tidak nyaman dengan kemewahan yang menyambut mereka di setiap langkah. Ibu mertuaku kali ini tidak berteriak. Ia berjalan tertunduk, memegang ujung daster batiknya dengan gemetar, seolah-olah semua keberaniannya telah luntur terbawa arus viral kemarin. Mereka melangkah masuk ke ruang tamu, dan aku tetap duduk di sofa utamaku tanpa berdiri untuk menyambut, hanya memberi isyarat dengan tangan agar mereka duduk di kursi yang berseberangan denganku. Suasana terasa sangat kaku, dipenuhi oleh aroma persaingan dan rasa malu yang menggantung di udara seperti kabut tebal. Laras, kami datang untuk meminta maaf secara kekeluargaan. Tolonglah hargai usia ibu yang sudah tua ini.
Om Hendra memulai pembicaraan dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Aku hanya mendengarkan sambil sesekali memeriksa kuku jari tanganku yang terawat rapi, menunjukkan bahwa drama mereka tidak lagi berpengaruh pada emosiku. Aku memotong kalimatnya dengan dingin, menyatakan bahwa usia bukanlah alasan untuk melakukan fitnah keji yang bisa merusak karir dan nama baik seseorang di mata publik. Aku meletakkan map berwarna hitam berisi dokumen legal di atas meja, meminta mereka membacanya dengan teliti sebelum aku mempertimbangkan untuk menghapus video klarifikasi tersebut. Ibu mertuaku mulai terisak, kali ini tampaknya tangisannya lebih karena rasa takut kehilangan tunjangan bulanan yang selama ini diam-diam aku berikan lewat Panji. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku segera menjauhkan tanganku dengan halus, menunjukkan batas yang tidak boleh lagi ia langgar dengan alasan apapun. Aku memberikan syarat tambahan, ia harus pindah ke rumah kecil di desa kelahirannya yang sudah aku siapkan, jauh dari Jakarta dan jauh dari jangkauan kehidupan pribadiku. Ini bukan sekadar pengusiran, melainkan upaya pembersihan hidupku dari pengaruh negatif yang selama ini selalu menghambat kebahagiaan dan perkembangan mentalku sebagai seorang istri. Setelah melalui perdebatan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya menandatangani dokumen tersebut di bawah pengawasan asisten pribadiku yang mencatat setiap detail pertemuan. Ibu mertuaku tampak pasrah, menyadari bahwa menantu imut yang dulu ia remehkan kini telah berubah menjadi sosok yang memiliki kuasa penuh atas nasibnya. Setelah mereka pergi, aku berdiri di tengah ruang tamu yang luas, menatap pantulan diriku di cermin besar dengan perasaan lega yang tak terkira. Aku telah berhasil memenangkan perang ini dengan cara yang elegan, tanpa harus kehilangan kehormatanku, dan sekarang aku siap untuk menikmati hasil kerja kerasku tanpa gangguan lagi. Setelah rombongan keluarga besar itu pergi, rumah terasa begitu luas dan sepi, namun ada semacam ketenangan yang akhirnya meresap ke dalam pori-pori kulitku. Aku berdiri di balkon lantai 2, memandangi langit Jakarta yang mulai berubah warna menjadi ungu kemerahan, sementara angin sepau-sepau mempermainkan ujung hijab pashminaku. Di bawah sana, aku melihat Panji sedang duduk di pinggir kolam renang, bahunya merosot seolah beban dunia sedang menindihnya tanpa ampun. Aku tahu, meskipun aku menang, ada sesuatu yang retak dalam hubungan kami yang mungkin tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti sedia kala. Namun, rasa sakit di masa lalu mengingatkanku bahwa kedamaian pribadiku jauh lebih mahal harganya daripada sekadar mempertahankan keharmonisan palsu yang penuh tekanan. Aku turun ke bawah dengan langkah yang ringan, pakaian rumahku yang elegan menyapu lantai marmer dengan suara desiran halus yang menenangkan hati. Aku menghampiri Panji, namun tidak untuk memeluknya, melainkan untuk menegaskan posisi kami yang sekarang sudah berada di titik balik yang berbeda. Wajah manisku tetap terlihat tenang di bawah cahaya lampu taman, meski di dalam hati aku sedang menghitung langkah-langkah strategis untuk mengamankan masa depanku jika suatu saat Panji memutuskan untuk pergi. Aku bukan lagi wanita yang bergantung pada belas kasihan suami. Aku adalah pemilik istana ini, dan setiap jengkal tanah yang kami pijak adalah bukti nyata dari kemandirianku yang mutlak. Mas, besok aku akan berangkat ke Bali untuk urusan photoshoot dengan brand internasional selama 3 hari. Ucapku memecah keheningan yang terasa begitu canggung di antara kami. Panji menoleh, matanya yang kuyu menatapku dengan tatapan kosong, seolah ia baru saja menyadari bahwa jadwal hidupku tidak lagi berputar di sekitar keinginannya atau perintah ibunya. Ia hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa ia tidak lagi punya otoritas untuk melarang atau mengatur langkahku yang kini sudah setingkat dengan para pengusaha sukses lainnya. Kebebasan ini terasa begitu manis di lidahku, seperti buah yang sudah lama aku tunggu kematangannya di tengah badai hinaan yang pernah menerjang hidupku.
Keesokan paginya, aku sudah bersiap dengan koper mewah dan penampilan yang sangat berkelas, mengenakan setelan outer yang menunjukkan bentuk tubuh body goalsku dengan tetap menjaga kesantunan hijabku. Sopir pribadiku sudah menunggu di depan gerbang, sementara Panji hanya berdiri di ambang pintu rumah dengan raut wajah yang penuh dengan rasa bersalah yang tak terucapkan. Aku masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara, membiarkan aroma parfum mahalku tertinggal di udara sebagai pengingat bahwa Laras yang dulu lemah telah lama mati. Perjalanan menuju bandara terasa sangat singkat karena pikiranku sudah fokus pada peluang-peluang besar yang menantiku di depan sana, jauh dari drama mertua yang melelahkan. Di Bali, aku disambut oleh tim profesional yang memperlakukanku seperti seorang ratu, sesuatu yang sangat kontras dengan perlakuan keluarga Panji selama bertahun-tahun. Aku melakukan pemotretan di pinggir pantai dengan latar belakang matahari terbenam yang luar biasa indah, mengenakan busana muslimah modern yang sangat estetis dan menonjolkan kecantikan imutku. Setiap jepretan kamera terasa seperti pengakuan atas keberadaanku sebagai wanita yang berdaulat, yang mampu menciptakan dunianya sendiri tanpa bantuan orang yang pernah meremehkannya. Aku merasa sangat hidup, sangat dihargai, dan sangat jauh dari bayang-bayang daster batik dan omelan kasar yang dulu menjadi makanan sehari-hariku. Namun, di tengah kesibukanku, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, berisi foto ibu mertuaku yang sedang jatuh sakit di rumah saudaranya yang sempit. Aku menatap layar ponsel itu dengan perasaan yang datar, mencoba mencari sisa-sisa rasa iba yang mungkin masih tersisa di sudut hatiku, namun aku tidak menemukannya. Aku tahu ini adalah taktik lama, menggunakan penyakit sebagai senjata untuk menarikku kembali ke dalam lingkaran toksik yang baru saja berhasil aku putus. Aku segera menghapus pesan tersebut dan mematikan ponselku, memilih untuk kembali fokus pada pekerjaan yang sedang aku jalani dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Malam harinya, saat aku sedang bersantai di villa mewah tempatku menginap, Panji menelepon dengan suara yang panik, mengabarkan bahwa ibunya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Ia memohon agar aku mengirimkan uang tambahan, karena asuransi ibunya ternyata sudah lama tidak dibayar dan tabungan Panji sudah hampir habis untuk biaya pindahan kemarin. Aku menarik napas panjang, menatap pantulan diriku di pintu kaca villa, dan menyadari bahwa parasit ini tidak akan pernah berhenti menghisap energiku jika aku tidak memberikan batasan yang lebih keras. Aku hanya memberikan instruksi agar ia menggunakan uang tunjangan yang sudah aku berikan sebelumnya, dan tidak akan memberikan tambahan sepeser pun sampai aku kembali. Aku ingin Panji belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarganya sendiri, tanpa terus-menerus mengandalkan dompet istrinya yang ia biarkan dihina. Jika ia mencintai ibunya, biarkan ia berjuang dengan keringatnya sendiri, sebagaimana aku berjuang membangun karierku dari nol di bawah tekanan mental yang hebat. Kesalahan terbesarku di masa lalu adalah terlalu mudah memberi, hingga pemberianku dianggap sebagai kewajiban yang boleh dituntut kapan saja tanpa rasa terima kasih. Sekarang, pintu kebaikanku hanya terbuka bagi mereka yang tahu cara menghargai, dan ibu mertuaku jelas tidak termasuk dalam daftar orang-orang beruntung tersebut. Selama sisa waktuku di Bali, aku sengaja menutup semua akses komunikasi yang berkaitan dengan drama keluarga, membiarkan diriku benar-benar pulih dari trauma emosional yang terjadi. Aku menghabiskan malam dengan makan malam mewah bersama rekan kerja, berdiskusi tentang proyek film pendek yang akan mengangkat kisah hidupku sebagai inspirasi bagi wanita lain. Aku merasa bangga, bukan karena hartaku, tapi karena keberanianku untuk berkata tidak pada penindasan yang berlindung di balik nama kekeluargaan dan tradisi. Aku adalah versi diriku yang paling kuat, dan tidak ada satupun koper tua milik mertua yang bisa menghalangi jalanku menuju kesuksesan yang lebih besar lagi. Saat pesawat yang membawaku kembali ke Jakarta mendarat,
Aku merasa seperti seorang pejuang yang baru saja pulang dari medan tempur dengan kemenangan mutlak di tangan. Aku melangkah keluar dari bandara dengan penuh percaya diri, menyadari bahwa apapun yang menantiku di rumah, aku sudah punya benteng pertahanan yang tak tertembus. Aku tidak lagi takut pada ancaman, fitnah, atau air mata buaya, karena aku sudah tahu cara memutarbalikkan keadaan dengan satu jentikan jari di layar ponselku. Rumah mewah di BSD itu bukan lagi sekadar bangunan, tapi simbol kemerdekaanku yang akan aku jaga dengan seluruh jiwa dan raga dari siapapun yang mencoba merusaknya. Langkah kakiku menggema di atas lantai marmer saat aku memasuki rumah, namun suasana yang menyambutku terasa sangat ganjil dan mencekam. Alih-alih rumah yang bersih dan harum aromaterapi seperti saat aku tinggalkan, hidungku justru menangkap bau minyak angin dan aroma masakan berminyak yang sangat menyengat dari arah dapur. Aku meletakkan tas bermerku di atas meja ruang tamu dengan kasar, jantungku berdegup kencang karena sebuah kecurigaan mulai merayap di benakku. Aku berjalan menuju ruang tengah dengan napas yang tertahan, siap menghadapi apapun yang ada di balik pintu kaca yang biasanya selalu tertutup rapat demi menjaga privasiku. Mataku membelalak sempurna saat melihat pemandangan di ruang TV. Ibu mertuaku sedang berbaring di atas sofa bludru mahalku dengan kaki yang berselonjor di atas bantal sutra. Di sampingnya, Panji sedang memijat kaki ibunya dengan wajah yang tampak sangat tunduk, seolah ia adalah pelayan di rumahnya sendiri yang aku bayar cicilannya setiap bulan. Ruangan yang biasanya tertata estetik kini berantakan dengan bungkusan obat-obatan, botol minuman plastik, dan beberapa helai baju daster batik yang digantung sembarangan di sandaran kursi. Amarahku mendidih seketika, melihat bagaimana perintah dan batasan yang aku buat dengan susah payah telah dilanggar secara terang-terangan oleh suamiku sendiri saat aku tidak ada. Berani sekali kalian membawa wanita ini masuk ke rumah saya tanpa izin. Suaraku menggelegar di ruangan itu, membuat Panji terlonjak kaget hingga hampir menjatuhkan botol minyak kayu putih yang ia pegang. Ibu mertuaku langsung pura-pura memejamkan mata sambil mengerang kesakitan, sebuah akting murahan yang kini sama sekali tidak mempan untuk melunakkan hatiku yang sudah sekeras batu. Aku berdiri di tengah ruangan dengan postur tegak, tangan bersedekap di dada, menatap mereka dengan tatapan yang bisa membakar siapapun yang berani menentangnya. Wajah manisku kini menghilang, digantikan oleh ekspresi murka dari seorang pemilik rumah yang merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Panji mencoba mendekatiku dengan wajah memelas, mencoba menjelaskan bahwa ibunya jatuh pingsan di jalan dan ia tidak tega jika harus meninggalkannya di rumah saudara yang tidak merawatnya. Alasan itu terdengar seperti kaset rusak di telingaku, sebuah pembenaran atas ketidakmampuannya untuk menjadi laki-laki yang punya prinsip di depan ibunya yang manipulatif. Aku mengingatkannya kembali pada dokumen legal yang sudah ditandatangani, yang secara hukum melarang wanita ini menginjakkan kaki di properti pribadiku tanpa persetujuan tertulis. Pengkhianatan ini bukan hanya soal membawa orang masuk, tapi soal penghancuran batas-batas kehormatan yang sudah aku perjuangkan dengan air mata dan keringat. Laras, ibu sedang sakit parah. Apa kamu tidak punya sedikit saja rasa kemanusiaan di balik baju-baju mahalmu itu? Panji mulai menggunakan narasi moralitas untuk menekanku, sebuah taktik pengecut yang sering ia gunakan saat ia tersudut. Aku tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin di tengah ketegangan yang memuncak, sambil menunjuk ke arah tumpukan koper yang ternyata sudah masuk ke dalam kamar tamu bawah. Rupanya, mereka bukan hanya membawa masuk untuk berobat, tapi mereka sedang berusaha melakukan invasi pelan-pelan untuk kembali menetap di sini saat aku lengah. Ibu mertuaku kini membuka matanya sedikit, melirikku dengan tatapan kemenangan yang samar di balik pura-pura sakitnya, seolah berkata bahwa dia telah kembali berkuasa. Tanpa banyak bicara,
Aku langsung mengambil ponselku dan menghubungi tim keamanan kompleks serta pengacaraku untuk segera datang ke rumah saat itu juga. Aku tidak akan lagi berdebat secara emosional dengan orang-orang yang tidak tahu cara menghargai komitmen dan hukum yang berlaku. Panji tampak panik saat mendengar aku berbicara dengan tegas di telepon. Ia mencoba merebut ponselku namun dengan sigap aku menghindar, menunjukkan gerakan yang lincah dari tubuhku yang atletis. Keberanianku ini adalah hasil dari bertahun-tahun penindasan. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suamiku sendiri, merusak kedamaian yang sudah aku bangun dengan susah payah. Aku memerintahkan asisten rumah tanggaku, yang ternyata juga ditekan oleh Panji untuk diam, untuk segera mengeluarkan semua barang-barang milik ibu mertuaku ke teras rumah saat itu juga. Meskipun ia sedang merintih kesakitan, aku tahu betul itu hanya sandiwara karena detak nadinya tampak normal, dan ia masih sempat memaki asistenku dengan suara pelan saat aku membelakangi mereka. Aku memberikan waktu 5 menit bagi Panji untuk membawa ibunya keluar sendiri secara baik-baik, atau aku akan membiarkan satpam dan polisi yang menyeret mereka keluar sebagai penyusup. Ketegasan ini mungkin terlihat kejam bagi orang luar, tapi bagiku, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari parasit yang ingin menghisap jiwaku. Ibu mertuaku akhirnya bangkit dari sofanya dengan gerakan yang sangat segar untuk ukuran orang yang mengaku sekarat. Ia mulai memaki-makiku dengan kata-kata yang jauh lebih kotor dari sebelumnya. Ia menyebutku wanita iblis yang sudah digila-gilai harta dan popularitas, hingga berani mengusir orang tua yang sedang sakit dari rumah anaknya sendiri. Aku hanya berdiri diam, mendengarkan setiap makian itu sebagai musik pengiring keberangkatannya, sambil tetap menjaga penampilanku agar tidak terlihat emosional. Bagiku, makiannya adalah pengakuan atas kekalahannya. Ia tidak punya lagi senjata lain selain kata-kata kasar yang sudah tidak berpengaruh apa-apa terhadap posisi hukumku yang kuat. Satpam kompleks tiba bersama pengacaraku, dan suasana di teras rumah kembali menjadi tontonan bagi tetangga yang kebetulan lewat di depan gerbang. Aku menyerahkan salinan sertifikat dan dokumen kesepakatan kemarin kepada petugas keamanan, menjelaskan bahwa kehadiran wanita ini adalah bentuk pelanggaran hukum masuk tanpa izin. Panji hanya bisa tertunduk malu saat petugas dengan sopan namun tegas meminta ibunya untuk meninggalkan area rumah demi kenyamanan penghuni lain. Di titik ini, aku melihat Panji bukan lagi sebagai suami yang aku cintai, melainkan sebagai beban masa lalu yang harus segera aku evaluasi keberadaannya di dalam hidupku yang baru. Setelah taksi yang dipesan satpam membawa ibu mertuaku pergi dengan segala sumpah serapahnya, aku menutup pintu rumah dan menguncinya dengan kode akses baru yang tidak diketahui oleh Panji. Aku menatap suamiku yang berdiri gemetar di ruang tamu, dan dengan nada suara yang sangat rendah aku memberitahunya bahwa malam ini adalah malam terakhirnya tidur di kamar utama. Jika ia tidak bisa menghormati rumahku dan aturanku, maka ia harus segera mencari tempat tinggal lain yang bisa menampung egonya dan ibunya yang bermasalah. Aku naik ke atas menuju kamarku, meninggalkan kesunyian yang mencekam di bawah, menyadari bahwa terkadang untuk menyelamatkan diri sendiri, kita harus melepaskan orang-orang yang kita anggap sebagai pelindung. Cahaya matahari pagi masuk menembus celah gorden kamarku, namun kehangatannya tidak mampu mencairkan suasana beku yang menyelimuti rumah mewah ini sejak kejadian semalam. Aku duduk di depan meja rias, mengamati pantulan wajahku yang tetap cantik dan imut meskipun lingkaran hitam tipis mulai terlihat di bawah mataku akibat kurang tidur. Dengan gerakan yang presisi, aku memoleskan pelembab dan merapikan hijab pashmina silk berwarna marun yang kontras dengan kulit putih bersihku. Pagi ini bukan tentang membuat konten kecantikan yang ceria, melainkan tentang mengambil keputusan paling berat yang akan mengubah status hukum dan sosialku selamanya. Di lantai bawah,
Aku menemukan Panji sedang duduk di meja makan dengan sepiring roti yang tidak disentuh. Wajahnya tampak hancur dan matanya bengkak karena terjaga sepanjang malam. Saat melihatku turun dengan pakaian rapi dan tas kerja di tangan, ia mencoba berdiri dan mendekat, mungkin ingin memohon maaf untuk kesekian kalinya atas pengkhianatannya semalam. Namun, aku segera mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tetap di tempatnya dan tidak mencoba memperpendek jarak di antara kami. Bagiku, batas itu sudah permanen. Rasa percayaku telah runtuh bersama dengan kebohongannya yang membawa kembali duri ke dalam daging rumah tangga kami. Aku sudah menghubungi pengacara, Mas. Draft gugatan cerai dan pembagian harta, yang sebenarnya memang hanya hartaku, sudah disiapkan. Ucapku dengan suara yang stabil, tanpa ada getaran emosi sedikit pun. Panji tersentak, seolah kata-kataku adalah petir yang menyambar di siang bolong. Wajahnya berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Ia mulai meracau tentang janji suci pernikahan dan bagaimana seharusnya seorang istri bersabar menghadapi ujian keluarga, menggunakan tameng agama untuk menutupi ketidakmampuannya menjadi suami yang tegas. Aku hanya mendengarkan dengan senyum pahit, menyadari betapa egoisnya ia yang menuntut kesabaranku sementara ia sendiri tidak pernah memberikan perlindungan padaku. Aku menjelaskan padanya bahwa kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak dan dipermalukan di rumah sendiri yang aku beli dengan peluhku sendiri. Aku mengingatkannya bahwa selama ini aku tetap menjaga kehormatannya sebagai suami meskipun ia hanya menumpang hidup, namun ia justru membalasnya dengan menusukku dari belakang demi ibunya. Kecantikan dan kelembutan wajahku bukan berarti aku lemah. Di balik tampilan yang manis ini, ada logika seorang pebisnis yang tahu kapan harus memotong kerugian sebelum semuanya hancur total. Panji terus memohon, bahkan sampai bersimpuh di kakiku, namun hatiku sudah tidak lagi merasakan getaran apapun selain keinginan untuk bebas dari beban mental ini. Kamu tidak punya hak atas rumah ini, Mas. Kamu tahu betul itu, dan aku punya bukti aliran dana yang menunjukkan bahwa tidak ada sepeser pun uangmu yang masuk ke bangunan ini, tegasku sambil meletakkan map dokumen di atas meja makan. Aku sengaja bersikap sangat pragmatis dan legalistik agar ia tidak punya celah untuk melakukan manipulasi emosional lebih jauh lagi. Sebagai wanita berhijab yang mandiri, aku ingin menunjukkan bahwa kita bisa tetap berprinsip tanpa harus takut pada stigma janda di masyarakat selama kita memiliki harga diri dan kemandirian ekonomi. Dunia telah berubah, dan aku tidak akan membiarkan tradisi usang menjadikanku sandera dalam pernikahan yang beracun. Siang harinya, aku memutuskan untuk keluar rumah untuk menenangkan pikiran, mengendarai mobil pribadiku menuju sebuah kafe estetik untuk bertemu dengan rekan bisnis. Sepanjang jalan, aku merasa orang-orang memperhatikan penampilanku yang tetap modis dengan setelan yang menonjolkan lekuk tubuh body goalsku secara elegan. Aku tahu kabar perceraianku mungkin akan menjadi konsumsi publik mengingat statusku sebagai influencer, namun aku sudah menyiapkan strategi komunikasi yang tepat. Aku akan mengangkat narasi tentang self-worth dan pentingnya melepaskan diri dari lingkungan toksik, sebuah pesan yang aku yakin akan sangat relevan bagi banyak pengikutku. Saat aku sedang menikmati kopi latte, sebuah notifikasi masuk ke ponselku. Ibu mertuaku kembali membuat ulah dengan mengunggah foto dirinya yang sedang terbaring di ranjang puskesmas, menuduhku sebagai penyebab serangan jantungnya. Ia benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, bahkan setelah aku mengusirnya secara hukum, ia masih berusaha memancing keributan di ranah digital. Aku hanya menggelengkan kepala, merasa kasihan pada wanita tua yang menghabiskan sisa umurnya untuk memelihara kebencian daripada mencari kedamaian. Aku segera meneruskan bukti unggahan tersebut kepada tim pengacaraku sebagai tambahan bukti untuk laporan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Kembali ke rumah di sore hari,
aku mendapati Panji sudah mulai mengemasi pakaiannya ke dalam koper kain yang sederhana, pemandangan yang membuatku teringat pada koper-koper ibu mertuaku tempo hari. Ada rasa perih yang sempat melintas, mengingat kenangan awal pernikahan kami yang manis, namun ingatan itu segera tertutup oleh bayangan hinaan ibunya yang pedas. Aku berdiri di ambang pintu kamar tamu, memperhatikannya melipat baju dengan tangan gemetar tanpa ada niat untuk membantu sedikit pun. Inilah konsekuensi dari pilihan yang ia ambil. Ia memilih ibunya yang manipulatif, maka ia harus menanggung hidup dalam kesempitan bersama wanita itu kembali. Jangan benci aku, Laras. Aku hanya mencoba menjadi anak yang berbakti, ucapnya lirih saat ia melewati posisiku di pintu untuk keluar dari rumah. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan tenang bahwa bakti pada orang tua tidak harus dilakukan dengan cara menghancurkan hidup orang yang paling mencintaimu. Perpisahan ini adalah hadiah terbaik yang bisa aku berikan untuk diriku sendiri setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang mertua yang jahat dan suami yang lemah. Aku melihatnya menyeret koper keluar gerbang, dan untuk pertama kalinya, aku sendiri yang menekan tombol untuk mengunci gerbang otomatis itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu yang megah, menatap luasnya ruangan yang kini benar-benar menjadi milikku seutuhnya tanpa gangguan siapapun. Aku mengambil ponsel, menghapus semua foto Panji dan keluarganya dari galeri fotoku, seolah sedang membersihkan sisa-sisa debu yang tertinggal di dalam hati. Aku siap menghadapi sidang perceraian dengan kepala tegak, karena aku tahu aku tidak bersalah. Aku hanya membela hakku untuk bahagia dan dihormati. Esok hari akan menjadi awal yang baru, di mana Laras yang cantik, imut, dan sukses ini akan terbang lebih tinggi lagi tanpa beban yang menahan kakinya di bumi. Pagi ini, udara di dalam rumah terasa jauh lebih ringan, seolah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit atap istanaku telah menguap bersama embun. Aku terbangun di kamar utama yang luas, meregangkan tubuhku yang tetap terjaga proporsional, lalu bangkit untuk melakukan rutinitas meditasi pagi. Tidak ada lagi suara teriakan ibu mertua yang menuntut sarapan mewah, tidak ada lagi keluhan Panji yang merasa serba salah di antara dua wanita. Aku berjalan menuju balkon, menghirup dalam-dalam udara segar BSD, dan menyadari bahwa kesepian ini jauh lebih nikmat daripada keramaian yang penuh dengan duri kemunafikan. Aku memilih pakaian yang paling mempesona hari ini, sebuah setelan blazer putih tulang yang pas membentuk tubuh, dipadukan dengan hijab sutra berwarna emas yang memberikan kesan mewah namun tetap elegan. Wajah manisku aku rias dengan gaya flawless, menonjolkan sorot mata yang kini tak lagi menyiratkan kesedihan, melainkan keberanian seorang pemenang. Hari ini adalah jadwal penandatanganan akta cerai di pengadilan, sebuah prosedur formal yang akan meresmikan kemerdekaanku secara hukum. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar, tersenyum miring pada sosok wanita di sana yang berhasil bangkit dari injakan kaki mertua hingga menjadi pemilik tahta. Di pengadilan, aku bertemu kembali dengan Panji yang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Wajahnya kuyu, pakaiannya tidak lagi rapi karena tidak ada lagi yang mengurusnya. Ia berdiri di sudut koridor bersama ibu mertuaku yang tampak duduk di kursi roda, masih berusaha memainkan peran sebagai orang sakit demi mendapatkan belas kasihan hakim. Namun, saat melihatku melangkah dengan penuh percaya diri dan dikawal oleh dua pengacara ternama, nyali mereka seolah menciut seketika. Aku tidak menghampiri mereka. Aku hanya melempar pandangan datar yang sangat dingin, menunjukkan bahwa mereka kini hanyalah orang asing yang tak sengaja berpapasan di jalan. Proses persidangan berjalan sangat cepat dan efisien, karena semua bukti kepemilikan harta dan bukti kekerasan verbal telah aku serahkan secara lengkap. Hakim memutuskan bahwa rumah dan seluruh aset digital adalah hak mutlak milikku, karena terbukti dihasilkan dari jerih payahku sendiri sebagai konten kreator.
Panji tidak bisa menuntut sepeser pun, dan ia diputuskan keluar dari rumah tanpa hak harta gonogini sedikit pun. Saat palu hakim diketuk, aku memejamkan mata sejenak, merasakan getaran keadilan yang merambat ke seluruh tubuhku, membasuh semua rasa sakit yang pernah aku telan bulat-bulat. Selesai persidangan, ibu mertuaku mencoba merangkak turun dari kursi rodanya, yang ternyata hanya sandiwara, dan mengejarku hingga ke tempat parkir mobil. "Laras, tolonglah. Panji sekarang pengangguran, kami mau tinggal di mana?" Teriaknya dengan suara yang pecah, air matanya bercucuran membasahi pipinya yang keriput. Aku berhenti tepat di depan mobil mewahku, membuka kacamata hitamku perlahan, dan menatapnya dengan senyum paling manis namun mematikan yang pernah aku miliki. Aku tidak membalas dengan makian. Aku hanya berkata bahwa dunia ini berputar, dan sekarang adalah gilirannya untuk merasakan dinginnya aspal yang dulu ia paksa untuk aku pijaki. "Ibu masih punya koper-koper itu kan? Gunakanlah untuk memulai hidup baru di kontrakan sempit, sama seperti aku dulu saat ibu menolak membantuku," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintunya yang kedap suara, dan melihat melalui kaca spion bagaimana mereka berdua berdiri mematung di tengah parkiran yang terik. Aku tidak merasa jahat. Aku hanya merasa adil, karena pengampunan tanpa efek jera hanya akan melahirkan penindasan yang baru. Mobilku melaju membelah jalanan, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam di belakang, menuju masa depan yang cerah dan penuh dengan peluang baru. Malam harinya, aku mengadakan syukuran kecil di rumahku hanya bersama tim kerjaku dan sahabat-sahabat yang selalu mendukungku di masa sulit. Rumahku kembali bersinar dengan lampu-lampu kristal yang mewah, aroma makanan lezat memenuhi udara, dan tawa bahagia pecah di setiap sudut ruangan. Aku berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun malam muslimah yang memperlihatkan body goalsku dengan sangat anggun, merasa benar-benar menjadi ratu di istanaku sendiri. Tidak ada lagi rasa takut akan dikhianati, karena aku telah membuang semua parasit yang selama ini menghambat pertumbuhanku menjadi wanita yang mandiri. Aku mengambil ponsel dan mengunggah sebuah foto diriku yang sedang tersenyum bahagia di balkon rumah, dengan caption singkat namun penuh makna. "Rumah adalah tempat di mana harga dirimu dihargai, bukan diinjak-injak." Akhirnya, aku bernapas bebas. Unggahan itu langsung viral, mendapatkan jutaan tanda suka dan ribuan komentar dukungan dari wanita-wanita di seluruh Indonesia yang terinspirasi oleh kekuatanku. Aku telah berubah dari korban menjadi simbol kekuatan, menunjukkan bahwa kecantikan dan kelembutan seorang wanita berhijab bisa menjadi senjata yang paling mematikan jika dipadukan dengan kemandirian ekonomi. Keesokan harinya, aku mendapatkan kabar bahwa Panji dan ibunya terpaksa pindah ke sebuah perkampungan padat penduduk di pinggiran kota, hidup dengan sisa tabungan yang semakin menipis. Mereka kini harus berhadapan dengan gunjingan tetangga yang mengetahui drama mereka lewat media sosial, sebuah hukuman sosial yang jauh lebih berat daripada sekadar kemiskinan materi. Aku tidak mencari tahu lebih lanjut tentang mereka. Bagiku, mereka sudah mati dalam bab kehidupanku yang sekarang. Fokusku kini hanyalah mengembangkan bisnisku, berkeliling dunia, dan menikmati setiap detik keberhasilanku dengan cara yang paling berkelas. Aku menutup hari ini dengan duduk di pinggir kolam renang, memandangi pantulan bintang-bintang di permukaan air yang tenang, sambil menyesap jus buah yang segar. Hidupku kini sempurna. Aku muda, cantik, kaya raya, dan yang paling penting, aku bebas dari belenggu mertua yang beracun. Aku tahu bahwa perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mudah, namun aku tidak lagi takut, karena aku sudah membuktikan bahwa aku tidak akan tinggal diam saat diinjak. Inilah kisahku, kisah seorang menantu yang diremehkan namun akhirnya berkuasa, membuktikan bahwa pada akhirnya, kebenaran dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya untuk menang.